Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yang sama-sama kita hormati pengurus PKM Masjid Darul Muttaqin, para pengurus lingkungan Perumahan Pria Batara khusus jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu, bermuajahah dalam rangka mengaji, ta'lim, ta'allum, istifadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada aktivitas kita saat ini yang kita lakukan di masjid yang mulia ini, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita fikih ibadah diambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Ini sudah sampai di rukun sholat. Di pertemuan lalu kita membahas tentang rukun sholat yang pertama, yaitu apa? Niat, ya. Kemudian takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ya, baca Fatihah. Nah, baca Fatihah itu ada beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama, bacaan yang kita baca itu ya harus diperdengarkan ke diri sendiri. Jadi an yusami'a qari nafsahu, paling tidak kita dengar. Tapi tentu kita saja yang dengar, ya, bukan orang yang di samping, ya kan? Jadi kita yang dengar. Kemudian membacanya dengan tertib, ya, berurutan dari ayat 1 sampai 7 dengan memperhatikan apa? Makhrajnya, makharijul huruf, ya. Dan terutama berkaitan dengan tasydid. Kalau ada tasydidnya di situ, ya ditampakkan tasydidnya. Misalnya iyyaka na'budu, itu tasydid kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan bacanya bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan kaidah. Nah, kemudian jangan sampai salah baca Fatihah itu, apalagi kalau salahnya mengubah makna. Kalau salahnya mengubah makna, itu sholatnya bisa batal, ya. Jadi penting kita belajar Fatihah ini, ya kan? Makanya kalau paling tidak, misalnya kalau surat-surat yang lain mungkin ya belum tepat secara kaidah tajwid, nah surat Al-Fatihah ini harus tepat, ya, harus tepat makhrajnya, kemudian kaidah tajwidnya. Jangan sampai kita salah baca dan kesalahan itu merubah makna. Karena kalau merubah makna, ya, apalagi dia imam misalnya, ya, itu ya bisa fatal. Karena Fatihah ini adalah rukun sholat. Nah, Fatihah ini juga harus dibaca ya menggunakan bahasa Arab, tidak dengan terjemahannya. Bukan demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin.
tidak boleh terjemah karena terjemah itu bukan Quran. Ya kan? Terjemah itu bukan Quran. Kemudian dibaca dalam posisi berdiri ya, kalau dia mampu tentunya ya. Jadi jangan sampai rukuk dulu kalau Fatihahnya belum selesai. Jadi kalau misalnya sambil rukuk sambil baca Fatihah ya, nah itu kalau raka'a wa huwa la yazalu yutammimuha batalatil qira'ah, bacaannya batal wa wajabatil i'adah, dan harus diulang. Jadi dia berdiri lagi baca Fatihah lagi ya kan? Nah maka diselesaikan saat berdiri itu ya ruku ya sudah selesai baca Fatihahnya, ruku baca doa ruku. Nah kalau ternyata misalnya sama sekali nggak bisa baca Fatihah gimana? Mungkin nggak? Bisa aja ya. Kalau nggak bisa baca Fatihah, mungkin karena baru masuk Islam ya, atau sebab yang lain, ya diganti dengan 7 ayat yang lain dalam Al-Quran. Kalau ada yang hafal itu juga ya. Apa 7 ayatnya yang lain itu? Surat Al-Ikhlas itu berapa ayat? 4 atau 5 ayat? 5 ayat ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Iya. Nah intinya dicari aja. Ya, kalau ada yang hafal Fatihah aja nggak hafal apa surat lain. Nah, kalau nggak hafal sama sekali, ya udah zikir aja. Allah 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 sampai ruku, ya kan? Nah, ya itu kalau sama sekali tidak bisa baca, ya insya Allah sholatnya sah. Kalau sama sekali tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa baca Quran, ya kan? Baru belajar misalnya. Jadi dikir aja, ya dikir, ya kira-kira ukurannya sepanjang surat Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Kemudian ruku', yang berikutnya adalah rukun yang kelima adalah ar-ruku'. Wa huwa syar'an, secara syarak ruku' itu an yanhaniyal musalli qadra ma yumkinuhu min bulughi min bulughi rahataihi ya rukbataihi. Hadza aqalluhu wa ma'maluhu fa huwa an yanhi bihaitsu yastawi dhahruhu fuqiyan. Ya. Nah, jadi ruku itu ya musolli atau orang yang sholat menundukkan ya badannya. Nah, kira-kira ya sampai tangannya itu sampai ke lututnya, ya itu minimal. Jadi sempurnanya ruku itu gimana posisinya? Ya yastawi dhahruhu fuqiyan. Ininya rata, apa? Punggungnya ya rata. Jadi ininya juga kepalanya ke bawah, jadi nggak begini. Ruku ya bawah nanti rata, ya. Ini leher, al-unuq ini rata, kemudian sampai punggung. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, jadi kalimat ruku' ini ya tentu dijadikan sebagai ya istilah yang sering digunakan di dalam Al-Qur'an, ya, yang menjadi simbol sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah. Dan juga sabda Rasulullah SAW liman 'allamahu shalah, yang sabda Rasul kepada orang yang diajari sholat, summarka' hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah kamu ya dengan tumakninah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ada di hadis-hadis yang sahih yang tidak terbilang ya, banyak. Syarat sah ruku itu apa? Syarat sahnya pertama al-inhina ya bil qadril madhkur, yaitu menunduk ya
dengan ukuran wa huwa bulugh kaffihi ila rukbatayhi, sampai kira-kira dua telapak tangan ini sampai ke mana? Ke sini, ke lutut ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati Rasulillah, fi sifati salati Rasulillah wa idza raka'a yadayhi min rukbatayhi. Jadi ketika ruku itu Nabi tangannya tuh sampai atau menyentuh lututnya ya. Yang kedua ya, alla yaqsida bin hina'i syai'an akhar ghairu ruku'. Jadi dia nunduk itu ya, merunduk itu tidak ada maksud lain selain ruku'. Jadi kalau misalnya dia nunduk menghindari lemparan orang ya kan, terus dia lanjutin ruku ya kan, nah itu tidak sah ruku ya, balik lagi dia mesti berdiri lagi. Karena niatnya tadi apa? Menghindari lemparan orang. Kalau udah lempar, udah kira-kira terhindar ya udah balik lagi dia. Nah, terus ruku yang benar ya. Jadi nunduknya dia itu harus ya nggak boleh ada maksud lain. Maksud lain itu ya kayak tadi menghindari lemparan atau apa saja. Nah, yang ketiga at-tumaninah. Tumaninah itu apa? Tenang ya. Tidak tergesa-gesa. An yastaqirra fi hina'i qadra tasbihah. Ukurannya tumaninah itu minimal sekali tasbih. Subhana rabbiyal azim ya, itu minimal. Itu tumaninah. Jadi kalau setengah tasbih baru ini langsung bangun lagi ya, itu udah tumaninah. Seperti orang yang terburu-buru sholat itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu. Ya, itu udah ada tumaninah. Kalau baik yang di bawah lutut bisa. Apanya? Misalnya tangannya bukan di bawah lutut. Ya ada sifatnya itu di sini, di lutut ini. Rukbatai, karena Nabi berdasarkan hadis yang sahih begitu. Bukan di sini, bukan di betis. Tangannya panjang. Tangannya panjang. Karena banyak yang megang di bawah ini ya. Ya di sini. Ya hadisnya ya di sini. Rukbatai. Wa idza raka'a ya yadaihi min rukbatayhi ya, min rukbatayhi. Karena ya bahasa rukbah itu kan lutut sini. Kalau di sini ya asfal rukbah, berarti di bawah rukbah. Nah, tumaninah ini ketiga, tumaninah itu minimal berapa? Sekali baca tasbih itu tersebut tumaninah. Ya. Nabi mengatakan hatta tatma'inna raki'an. Hadis yang sahih. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hal ini, pernah mengatakan aswa'un nas sariqatan, seburuk-buruknya manusia ya, yang mencuri, alladzi yasriqu min sholati, yaitu yang mencuri saat dia sholat. Nah, gimana kata para sahabat? Gimana kok dia bisa? Kau kaifa yasriqu min sholati? Gimana dia mencuri bagian daripada sholatnya? Qala la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha. Ya, rukuk dan sujudnya itu tidak sempurna ya, tidak sempurna itu ya gitu, buru-buru ya kan. Nah, jadi ya ini rukun sholat ini ya berlaku di setiap sholat sunnah maupun sholat wajib ya, sholat tarawih juga ya tidak boleh begitu ya. Nah, kayak balapan ya, kayak senam. Iya kan, kayak senam. Jadi kalau sholatnya apa buru-buru itu ya. Warawal Bukhari, dari kemudian hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ra'a rajulan la yatimmu ruku' was sujud faqala ma shallait wa la mitta ala ghairi fitrah. Nah, bahwa Nabi SAW melihat seseorang la yatimmu ruku', yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Lalu Nabi mengatakan, ma shallaita, kamu itu belum sholat. Kalau minta ala ghairil fitrah, kalau kamu mati ya dalam kondisi tidak fitrah. Allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan ya fitrah itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ma shallaita shalat matlubah, maksudnya adalah kamu belum sholat sesuai dengan sholat yang sebenarnya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walau adrakakal maut ala dzil hala kunta ala ghairi tariqati allati jabiha.
Jadi kalau kamu mati dalam kondisi sholat seperti itu, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, ya berarti kamu mati dalam kondisi tidak nyunnah, tidak sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara Nabi gimana? Ya rukunya yaitu tadi, ya an yusawwiya dhahrahu ma'a unuqihi, dhahar dan unuknya, unuknya leher, ya, dan dhaharnya rata, ya kan? Nah, ufuqi mustaqim ghairu muqawwas. Mustaqim lurus, tidak seperti busur, tidak gini nih duduknya, berarti gimana? Hah? Ada melengkung gitu, nggak melengkung, tapi lurus. Coba Pak prakteknya. Di depan sini. Ya, jadi ini tangan di sini, oke ya. Di lutut ini rata, ya. Nah ini kepalanya Pak kan ini Pak. Nah, ini bukan situ. Nah gini, maaf ya. Ya rata gitu ya, rata ya. Jadi ghairu muqawwas, ya. Jadi tidak seperti busur panah, ya kan? Ya, tidak bengkok gitu ya. Wa an yansiba saqaihi, ya, dua lututnya, dua betisnya ya lurus. Wa an yumsika rukbatahu, ya, biyadaihi mufarraqan baina asabihi, itu apa? Memegang lututnya, ya, memegang lututnya, bukan yang lain, ya, atau di bawah lutut. Rukbatahu biyadaihi, dengan kedua tangannya, mufarraqan baina asabihi, mufarraqan baina asabihi. Jadi jemarinya itu terpisah gitu. Jadi tidak begini, enggak rapat maksudnya ya. Jemarinya begini ya, jemarinya tuh baina asabi'ihima wa yastaqirru qailan, lalu sambil mengucapkan subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali, itu minimal, itu yang paling sedikit ya, paling sedikitnya itu ya. Ya kalau sekali ya tadi tidak apa-apa, itu ukuran kira-kira itu ukuran tumanina. Tapi untuk baca itu di sini kata Nabi dalam hadis yang lain, ya. Salah samarat itu tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu. Jadi kalau dia membaca ruku, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i, kalau kalian ruku lalu baca di dalam ruku itu subhan rabbil azim 3 kali, maka rukunya sempurna dan itu paling minimal, ya. Maksudnya bacaannya, ya. Jadi kalau misalnya baca sekali ya sah, ya kan? Tapi tentu kurang sempurna rukunya, ya. Nah, kalau 3 kali itu sempurna, ya, dan itu adnahu, yang paling bawah. Artinya boleh dibaca lebih dari 3 itu, ya. Misalnya 5 yang ganjil, ya, 5, 7. Kemudian hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbil azim thumma sajada faqala subhana rabbil a'la. Ini terkait dengan doa ruku, ya, subhana rabbil azim, dalam hadis Muslim dan yang lainnya. Dan kemudian ketika beliau sujud membaca subhana rabbiyal a'la, ya. Qala Rasulullah sallallahu. Nah, kemudian ini cukup, ya. Yang berikutnya, yang keenam, al-i'tidal ba'da ruku'. Rukun yang keenam adalah i'tidal setelah ruku'. Apa itu i'tidal? Berdiri, ya. I'tidal. Wa huwa wuqufun yafsilu ruku'an sujud. Itu berdiri yang memisahkan antara ruku' dan sujud. Jadi sebelum dia sujud dia berdiri, i'tidal, ya. Dalilnya apa? Rawah Muslim, Aisyah radhiyallahu anha annaha wasafat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat fakana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud sehingga yastawiya qa'iman, sampai beliau berdiri dulu tegak, ya, berdiri dengan tegak. Jadi berdiri tegak tuh. Jadi jangan berdirinya setengah, belum berdiri tegak tapi udah langsung sujud. Misalnya dari rukuk nih bangun, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, berdiri tegak dulu, sempurnakan tegak, ya. Nah, sambil apa? Ya tumakninah.
Ya, jadi jangan buru-buru berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin asa'a salatahu. Kemudian Rasul bersabda kepada orang yang salah sholatnya atau nggak benar itu sholatnya. Fakana ya'limuhu kaifiyataha. Lalu Nabi mengajari kaifiyatnya, caranya. Tsummarfa' hatta ta'tidal qa'iman. Lalu angkatlah kepalamu sehingga kamu ta'tadil qa'iman, lurus ya, berdiri lurus. I'tidal itu artinya kan i'tadala ya'tadilu itu ya lurus, ya, tegak lurus, imbang maksudnya ya. I'tadala ya'tadilu itu artinya ya, imbang. Ya, enggak miring maksudnya ya. I'tadala ya'tadilu hatta ta'tadila qa'iman. Rawahul Bukhari. Syarat i'tidal itu an yaqsida bil i'tidal min ruku' syai'in akhar ya. Ghairal ibadah. An la yaqsida, ini salah ketik parah ini Pak, fatal ini. Ya ini kitab aplikasi. Harusnya an la yaqsida bil i'tidal min ruku' syai'in akhar ghairal ibadah. Syaratnya itu adalah tidak bermaksud, di sini enggak ada lagi. Ya, tidak bermaksud i'tidal itu ya. I'tidal dari ruku' itu sesuatu yang lain. Jadi tidak ada maksud lain selain ibadah. Yang kedua, an yatma'inna fi i'tidalihi qadra tasbihah itmi'nan atau tuma'ninah. Dalam i'tidalnya ya ukuran satu kali tasbih. Ya, ukuran sekali tasbih. Jadi ya ukuran tadi subhanallah atau subhan rabbil azim atau sami Allahu liman hamidah itu disebut tuma'ninah. Allah yutira al-wuquf fihi tatwilan fahishan. Jadi dalam i'tidal itu nggak boleh lama-lama berdirinya, ya, tidak boleh kelamaan. Bi an yazid ala muddati qira'at al-Fatihah. Misalnya ukuran i'tidalnya itu ya lebih dari bacaan Fatihah, ya. Nah itu kelamaan. Li'annahu ruknun qasir, yang namanya i'tidal itu ya rukun yang pendek. La yajuzu tatwiluhu, tidak boleh dipanjangin, ya, nggak boleh dipanjangin. I'tidal ya yang pas itu ya sami Allah, itu ukuran bacaan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu cukup ya bacaan itu ya. Terus jadi intinya tidak lebih dari bacaan Fatihah. Ya, itu syarat i'tidal. Yang ketiga as-sujud marrataini kullu raka'ah. Yang ketiga, yang ketujuh ya, rukun yang berikutnya adalah sujud 2 kali setiap rakaat ya. Apa ta'rifnya? Definisinya itu adalah mubasyaratu jabhatil musalli. Ya, menyentuhkan apa namanya jabhah, ini jidat ya, jidat bagian depan musalli, orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, di tempat sujudnya ya, di tempat sujudnya. Dalilnya adalah qaulullah azza wa jalla irka'u wasjudu, rukuklah kamu dan sujudlah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi asa'a salatahu fa akhadha bi'ayu'allimuhu kaifiyataha. Dan juga sabda Nabi kepada orang yang salatnya buruk lalu diajari tentang kaifiyatnya. Beliau bersabda summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah kamu sampai ya atau dengan tuma'ninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Ya, lalu kemudian bangun dari sujud, duduk di situ dengan tuma'ninah. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud lagi dengan tuma'ninah. Unzur dalil ruku'. Dalilnya sama dengan dalil ruku' dan tidak tadi itu. Syaratnya bagaimana? Syaratnya sujud ini syarat sah mura'atul umur. Kita harus perhatikan beberapa perkara ini. Yang pertama kasful jabhah 'inda mulamasatihal ardh. Kondisi jidatnya kita ini terbuka ya, tidak tertutup dengan peci atau dengan apa saja ketika bersentuhan dengan tempat sujud, ya kan? Jadi pakai pecinya ya yang begini, ya kan? Kalau gini tutupin ini jidatnya ketutupan ya, gini aja ya. Jadi jidatnya tuh kena ini ya.
karena tempat sujud ya gitu ya. Atau yang rambutnya panjang gitu ya, nggak pakai peci misalnya, ditutupin sini ya, gitu ya, jadi itu nggak kena tempat sujud ya. An yakuna, yang kedua, an yakuna sujudu ala sab'ati a'dha, ada sujudnya itu diletakkan ya, dilakukan di atas 7 anggota. Wahiyal lati addahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota. Ala jabhah, pertama jidat, wa asyara biyadihi ala anfihi. Nah, ala jabhah, jadi Nabi menunjuknya bukan ini tapi asyara biyadihi ala anfihi, hidung. Nabi menunjuknya hidungnya, soalnya jabahnya ya hidung dan jidat, pancungan hidung. Kalau pesek, Kalau pesek, ya orang Arab kan mancung ya. Ya jadi ya berarti hidung ini ya nyentuh sini ya, jadi hidung. Kalau pesek nggak nyampe ya gimana? Paksa. Ya orang Indonesia rata-rata sedang lah ya, nggak pesek lah. malah bibirnya dulu. Ada yang begini. Wal yadaini, ya kemudian 2 tangan nih, berarti ya wal yadaini ya 2 tangan, war rukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamaini, dan di ujung ini ujung kaki ya. Ujung kaki ya. Berarti kalau gini itu gimana? Sah nggak tuh? Bukan ujungnya ya berarti ya? Sujudnya Kondisi yang gini, tahu ya? Gini. bukan sujud tuh, bukan duduk, sujud. Jangan ada sujud. Ya itu sebenarnya juga atraf sih, nyentuh juga sebetulnya ya. Cuma yang lebih sempurnanya ya ininya nih, karena ininya nih yang nyentuh ya. Jarinya kan Betul. Ya jarinya tuh nyentuh. Ya kalau dia sakit ya nggak apa-apa. Soalnya kalau sakit ya ditekuk sakit ya. Itu ya tentu atrofnya ini sini. Jadi ini yang nyentuh. Ya kalau ininya ini atrof ini kan ujung nih. Kalau ininya nggak nekuk ya berarti nggak nyentuh dia. Jadi berarti kalau nggak ditekuk cuma kukunya. Ya. Kukunya. Padahal atrof itu ini ujung ini ya. Ujung itu ya ini Pak. Nah, gitu ya. Jadi ya ditekuk ya bagus. Kecuali lagi sakit ya. Sakit ya nggak apa-apa. Apanya? Nempel. Nempel. Ya kadang-kadang tuh nggak sadar ya. Bukan telapak tangannya dari sikunya. Hah? Jadi gini ya. Ya ini yang itu harusnya ini ya. Kalau begini tuh perempuan ya, karena perempuan beda ya, sujudnya itu ada, jadi dia nutupin gitu ya. Kalau perempuan kan memang begitu. Tidak. Kalau laki-laki yang begini terbuka ininya ya. Tapi juga nggak gini ya. Makan tempat. Ya. Gini makan tempat. sampingnya empat. Lah iya, kemudian ngabisin ya. Ini pakai minyak wangi. Nah itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya tentang anggota sujud itu. Walakin la yajibu, gimana Pak? Kalau digantung mukanya nggak gitu. Kalau apa? Digantung mukanya nggak Gantung. Kenapa itu? Mungkin ada luka di jidatnya. Hah? Enggak. Ya enggak sah dong sujudnya itu. Kenapa? Gengsi. Enggak mau nyentuh. Bau kali ya, karpetnya bau. Hah? Karpetnya bau. Nggak boleh berarti itu. Ya iya enggak boleh kan enggak sah sujudnya. Kecuali ada luka di jidatnya, ya kan?
kan? Jadi kalau nyentuh sakit, ya. Sebenarnya ada aja gantung. Iya. Walakin la yajibu an yukshaf min hadhihi al-a'dha illa al-jabhah. Tapi tidak wajib membuka ya atau anggota-anggota ini kecuali jabhah. Ya. Jadi kalau misalnya kaki kita pakai kaos kaki, ya nggak apa-apa kalau itu, ya nggak harus nyentuh langsung. Dengkul ya masa kalau dibuka kan kebuka aurat. Tangan kita pakai sarung tangan, musuh posisinya dingin gitu, nggak apa-apa. Kalau itu terhalang oleh sarung tangan, nggak apa-apa. Jadi yang harus dibuka saat sujud itu apa? Jidat saja, ya jidat saja. Harus maksudnya tidak boleh tertutup ya dengan kain atau dengan apa saja. Baik. Yang ketiga, ya masih syarat sah sujud, antartafi'a asafiruhu ya ala a'alihi ma amkana dzalika ittiba'an fi'li sallallahu alaihi wasallam. Antartafi'a asafiruhu ala a'alihi. Ini bagian bawahnya ya lebih tinggi daripada bagian atasnya, ya maksudnya bagian bawah itu ya ini apa namanya, mulai dari sini ya, karena bagian ya yang atasnya ya semuanya di bawah ya. Nah, ma'amkan dzalika sesuai dengan kemampuan ya, karena berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah sudah ala thawbin muttasil bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi. Allah sudah ala thawbin muttasil bihi. Jadi tidak sujud di atas kain atau baju atau apa saja yang nempel di badannya, bihaitsu yataharraku biharakatihi, di mana itu dia bergerak dengan gerakannya. Jadi maksudnya kalau bajunya itu agak panjang misalnya, nah, terus dia sujud di atas kain itu, nah itu tidak bagus ya, itu tidak sesuai dengan sujud yang sempurna ya, kecuali sejadah atau sorban yang diletakkan ya kan, ya sorban yang diletakkan. Nah, kalau sorbannya ditempelin di sini terus dia sujud di atas sorbannya itu ya, itu juga tidak bagus ya, kecuali memang sorbannya sudah diletakkan di tempat sujud itu, atau sejadah dia sudah pakai sejadah ya. Nah, jadi intinya dia tidak sujud di atas kain yang muttasil bihi, itu yang tersambung dengan dia, yang dia pakai ya, dimana itu kain itu ya mengikuti, kalau dia gerak ya gerak ya, ikuti dia, kecuali terpisah ya, seperti sajadah. Allah sudah bisujud di syai'an akhar ghairuhu ka khauf wa nahwi ya. Maksudnya sujud itu tentu tidak ada maksud lain selain sujud ya kan. Nah, kalau sujud sama kayak ruku tadi ya, kalau ruku untuk menghindar gitu ya, misalnya dia nggak ada maksud ruku tapi menghindar, tapi langsung aja lah sekalian ruku, nah itu tidak boleh. Tapi apa, menghindar tadi ya bangun lagi, setelah menghindar dia harus bangun lagi, berdiri, lalu kemudian ruku lagi. Begitu juga dengan sujud ya. An yatma'inna fi sujud ala hadhil hal bi miqdar tasbihatin ala al-aqal. Tumakninah dalam sujud ya, tumakninah dalam sujud ukuran minimal sekali tasbih. Itu jadi ukuran tumanina itu ya sekali tasbih. Nah itu tumanina. Jadi intinya ya tenang. Ya, tumanina. Wa akmalu sujud an yukabbira ya fi hawiyhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabta anfahu wa yad'u yadayhi hadra mankibayhi wa yanshur asabi'ahu madmunatan lil qiblah wa yufarriq batnahu ala an fakhidayhi. Kemudian umir faqih 'anil ardi wa janbayhi wa yaqul subhana rabbiyal a'la. Ini bentuk sujud yang sempurna ya. Yang yukabbir dan takbir dia. Takbir untuk melakukan sujud, Allahu Akbar. Yad'u rukbatayhi, dia meletakkan dua lututnya ya. Tsumma yadayhi, lututnya dulu, lalu kemudian tangannya. Itu sujud yang sempurna. Ya. Takbir Allahu Akbar, lutut dulu diletakkan, kemudian tsumma yadayhi. Ini terjadi khilaf ya. Ada khilaf. Ada yang tangannya dulu baru kemudian
lututnya, ya khilaf ya di antara ulama, itu wajar. Dulu diajarinnya kecil gimana? Lutut dulu. Ya, ya udah lutut dulu. Kalau tangan dulu ceklok. Nah, ada yang tangan dulu, ya tangan dulu gitu baru lutut. Ya. Nah, wa yad'u rukbatayhi tsumma yadayhi. Jadi lutut, kemudian kedua tangan, tsumma jabhatahu, lalu kemudian apa? Jidatnya dan hidungnya. Ya, wa yad'u yadayhi hatta mankibaihi, lalu kemudian kedua tangannya ini ya seukuran dengan apa nih? Pundak. Ya, seukuran dengan pundak. Nah, coba Pak praktek Pak. Nah, coba. Ya, itu ya ini tangannya ya kira-kira ini ya. Ini kan pundak nih. Nah, di sini ya. Jadi dia terlebar juga. Ini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, seukuran pundak ya tangannya. Halwa mankibaihi. Nah, lalu tangannya gimana? Yufarid sebelum tangan ya, sebentar. Wa yansur asabi'ahu madmunatan al-qiblah. Nah, tangannya itu dihadapkan ke mana? Ke kiblat ya. Diarahkan ke kiblat. Jari-jarinya maksudnya, jari jemarinya ya ke kiblat. Jadi jangan begini, ya kan? Atau begini. Ada sujud begini. Ada begini gitu ya. Tangannya disakit. Ya, dan tangannya gini, ya, gini, kayak gini Pak ya. Ya, ya gini, rapat jarinya, ngarep kiblat. Jadi jangan gini, atau begini ya sujudnya, atau gini sujudnya. Mau push up itu. Kalau itu pas mau bangun itu ada, itu ajam namanya. Ada ya, pas mau bangun dari sujud ke berdiri ya. Ya itu ada dalilnya. Ya. Tapi kalau sujud ya begini posisinya Pak, tangannya dibuka dan jemarinya dihadapkan ke kiblat. Ya. Wa yafarraq batnuhu an fakhidaihi ya, perutnya enggak nempel dengan pahanya. Perutnya gede ya. Perutnya gede. Ya perutnya gede ya, itu kan sesuai. Gimana lagi? Jadi tempat sujudnya sempit, ya gimana lagi? Ya udah kalau sempit. Ya intinya ya itu maksudnya nggak begini ya. Nah, kalau sempit ya nggak bisa gimana? Ya, udah sesuai kemampuan. Ya. Wa mirfaqaihi 'anil ardi wa 'an janbayhi. Ya, kemudian mirfaqaihi ini juga jangan nyentuh tanah. Ini dua ini tadi tuh ya. Dua siku ini, sikut ya. Tidak nyentuh lantai ya. Jadi yang nyentuh malah ini saja ya. Tidak dua sikutnya. Baik. Wa yaqulu dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Rawal Bukhari wa Muslim ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi safhati salati sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul Allahu akbar hina yahwi sajidan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan ya Allahu akbar ketika beliau ingin sujud. Wa inda Muslim, dan dalam riwayat Muslim dari Al-Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaik. Nah, kalau kamu sujud ya, ini laki-laki nih ya. Fadha kaffaika, letakkan kedua telapakmu, warfa' mirfaqaika, dan angkat sikutmu ya. Angkat sikut, jadi jangan ditempelkan. Rawal Bukhari Muslim an Abdullah bin Malik bin Buhaina radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sallallahu alaihi wasallam farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadha ibtayhi. Nah ini bahwa Nabi SAW ketika sujud itu ya farraja baina yadayhi itu membuka ya kedua tangannya hatta yabdu bayadha ibtayhi, sampai terlihat itu ketiaknya ya. Sampai terlihat ketiaknya. Jadi kan berarti nggak begini kan? Berarti begini terbuka tuh ya. Hatta yabdul bayad intahi wa 'inda Abi Dawud, dan kemudian riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Humaid
radhiyallahu anhu wa nahan yadayhi ya wa nahha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi, dan beliau membuka ya atau memisahkan kedua tangannya dari ya janbayhi dari sini nih, maksudnya dari dua sisi badannya ya, jadi nggak begini kan, gini gitu ya. Kemudian wada'a kaffayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya hadwa mankibaihi seukuran dengan pundaknya tadi ya, seukuran dengan pundak. Jadi jangan melewati pundaknya. Kalau melewati pundak berarti kelebaran, atau lebih kecil dari pundak berarti di sini ya, enggak ya, ukurannya nih pundak kita ya, lurus ya dengan pundak. Kemudian dalam riwayat lain ini hampir sama saja nih hadis-hadisnya ya. Ini tentang doa atau ucapan sujud juga riwayat Tirmidzi ya. Wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbil a'la 3 marrat faqatam sujudu. Ay aqallul kamal fi sujud. Jadi ya itu paling minimal sempurnanya sujud itu ya 3 kali doanya itu ya. Artinya apa? Berarti boleh lebih dari 3 kali ya. Ganjil hitungannya subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la. Wa takhaluful mar'a wa tukhaliful mar'a rajul fi ba'd sabab. Ya, jadi perempuan beda dengan laki-laki ya di sebagian ya, sifat sujud. Fatadummu ba'dahu ila ba'din asna sujud. Jadi kalau perempuan ya, kalau laki-laki kan dipisah-pisahin gitu ya. Maksudnya ini bisa nih enggak kelihatan, ini kelihatan ketiaknya, kemudian ini enggak nempel dengan kedua sisi badannya, enggak nempel juga dengan lantai. Kalau perempuan tadummu ba'dahu itu justru kebalikannya, dirapatkan gitu ya. Dirapatkan, ini nempel berarti kan ya, terus kemudian tangannya juga begitu ya, hanya nyentuh ke lantai saja. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala mar'atain tusalliyan faqala, ini berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewat dua wanita yang sedang sholat, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardi, kata Nabi kepada kedua wanita ini, kalau kalian sedang sholat, ya, kalau kalian sedang sujud, ya, fadumma, maka ya tempelkan ba'dul lahm, sebagian daging, ilal ardi, ya, ke atas bumi, ya, ke lantai. Fa innal mar'a laysat fi dzalika karrajul. Jadi maksudnya karena wanita tidak seperti laki-laki, ya. Nah, jadi tidak dibuka-buka, gitu ya, tapi ditutup rapat, ya, hanya telapak saja yang menyentuh ke bumi atau ke lantai. Al-julus baina sajadatain. Ini berapa menit lagi? Ada pertanyaan, Pak? Itu kalau ada pertanyaan sambil aja ya. Itu Ustaz. Pak, Ya, berapa? terkait rukun sholat ya, setelah Al-Fatihah ya, kalau itu membaca surat pendek itu kan bukan satu rukun ya, setelah Al-Fatihah. Cuma kadang kan ada yang bagian baca setelah Al-Fatihah, baca salah satu surat, cuman belum sampai satu surat kadang nggak hafal gimana gitu kan. Habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah, udah mau selesai lupa, kadang ada diulang dari awal lagi begitu. Ya nggak apa-apa, kalau lupa diulang lagi dari awal, nggak apa-apa juga. Padahal kan Biar itu ingat. bukan salah satu rukun gitu loh. Oh iya, maksudnya kan biar sempurna juga. Nanti kalau menggantung bacaannya nggak sempurna, justru ganjil nanti ya. Pokoknya Kalau dia nggak hafal, satu dari ayat Al-Quran kan misalnya kayak satu atau dua ayat pun boleh kan? ya boleh saja. Boleh 1-2 ayat ya. Mungkin kalau misalnya dia imam kan kadang-kadang merasa ini belum sempurna artinya kan. Kalau mau dibaca misalnya menggantungkan 1 ayat itu belum tentu sempurna, Pak, secara arti ya. Misalnya ya ada yang masih menggantung gitu ya. Jadi kalau dia imam misalnya merasa dia harus mengulang, ya silahkan, itu mengulang juga nggak jadi masalah ya, nggak dosa, nggak juga batal sholatnya ya kan. Walaupun tentu Kalau Pak Suara mungkin setelah kita baca Al-Fatihah langsung kita baca surat pendek. Atau misal Allahu Akbar, Allahu Somad, langsung Allahu Akbar, mungkin seperti itu, nggak tuntas seperti itu. ya. Kalau nggak tuntas malah nggak baik, nanti nggak sempurna artinya. Kecuali tadi kondisinya nggak hafal misalnya, atau lupa hafalannya, ya kan? Kalau mentok hafalannya, ya udah ruku, atau dia pindah ke surat yang lain, ya kan? Karena
Kalau kita berhenti di tengah-tengah terus kemudian artinya belum sempurna, ya itu juga nggak bagus, ya kan? Ya kalau misalnya ya memang apa namanya itu bukan rukun, ya memang bukan rukun lah. Kita tidak baca surat pendek juga itu tidak nyunah, walaupun bukan rukun, ya kan? Saya nggak baca surat pendek kan berarti Tetap sah juga kan? Sah. Sah, sholat nggak pakai baju juga sah. Cuma apakah itu sesuai dengan adab dan sunnah Nabi atau tidak? Sah nggak sholat misalnya nggak pakai baju, tutup aja sampai sini nih, sampai apa pusar dan ini sarung doang misalnya, nggak usah pakai baju, sah nggak? Kayak baju Raja Majapahit. Ya sah, itu namanya fikih minimalis. Fikih minimalis. Itu mungkin ada yang lewat Ustaz. Tentang sedekah pas ini Al-Fatihah belum di ini ya. Kenapa? Dibahas ya caranya gitu. Apa ada Sedekapnya. sedekapnya itu. Tangan. Oh itu di sunnah sholat itu nanti itu. Ini kan kita masih rukun ini. Wajib. Ini rukun ini. Ada sunnah sholat nanti ya, sunnah sholatnya, ya kan? Oh gitu. Ya termasuk baca surat itu kan bagian dari ya. Nanti ada sunnah apa ada sunnah hayat. Nah, itu kan ada yang sunnah kalau ketinggalan kita disunnahkan atau dianjurkan sujud sahwi atau diwajibkan diharuskan sujud sahwi, ada yang tidak kan gitu. Ya. Nah itu bagian dari ya sunnah, nanti kita bahas itu sunnah. Nah sekarang kita bahas rukun ya. Jadi rukun ini memang nggak boleh tertinggal dari sholat ya. Kalau yang lainnya ya boleh tertinggal ya, tapi ada yang konsekuensinya itu harus sujud sahwi, ada yang tidak. Nah itu yang mana saja nanti kita akan bahas di mungkin pertemuan berikutnya insyaallah. Ada lagi? Ya, ada lagi? Untuk berdirinya sholat laki dan perempuan apakah sama? Berdirinya, Perempuan dengan laki. maksudnya posisinya. Posisi berdirinya ya. Kalau perempuan ya di belakang. Ketika akan sholat posisi berdirinya kaki. Sifat berdirinya Lebarnya. sama saja, ya sama kalau berdiri ya. Yang beda itu tadi dijelaskan ya, ruku juga sama tuh, ruku sama ya. Sujudnya aja ya. Sujud ya, yang beda sujudnya, ya kan? Tanyakan diri kita masalah sujud. Itu saya pernah ditegur hikmahnya gini, kan sholat bajunya agak pendek kan, jadi sujud ininya kelihatan. Sholat saya langsung dipanggil, sholat kamu nggak sah gitu, apa bener? Mungkin terbuka uratnya. Kalau terbuka bokong ini ya. Nggak ada pokoknya masih Intinya aurat laki-laki itu ya kan pusar ini besar ya sampai ke belakang, berarti ini ukurannya sepusar aja berarti ya kan? Kalau masih di atas Ya. pusar dari sah. Ya kalau yang kebukanya masih di atas pusar ya tidak apa-apa ya. Kebuka nggak sengaja. nyempurnain sujud kan gini kan ada. Nah itu kan banyak kan naik. Pakai kaos itu kan pendek, tarik gitu. Nah iya itu kan ya itu kalau di bawah pusar memang posisinya kebuka jadi auratnya. Ya kan? Pusar ya. Nah kalau kebuka auratnya ketika sholat ya berarti sholatnya tidak sah. Ya kan? Kelihatan. Saya diulangin, nah. Ketika kaos kerja itu gimana? Ya makanya dikencengin tuh, caranya tarik tuh celananya. Harus semangat. Biasanya di beberapa masjid itu nyediakan itu tuh yang kaos yang sampai Baju apa? ya itu baju apa itu ya, itu sampai pokoknya ngelewatin bokong nih, sampai bawah ya. Jadi itu ya bagus juga untuk orang-orang yang misal pakai kaos ketat ya kan ketika sholat. Memang sering kejadian Pak kayak gitu beneran. Saya langsung ditegur. langsung Ya, bukan hanya punggung, betul masalahnya sampai bokong itu belahannya kelihatan. Lagi sholat. Ya, itu betul itu sering itu kejadian itu. Ya. Gagal fokus. Lah kalau pas kan semua. Nah, iya, itu berarti auratnya kebuka ya. Enggak sah sholat.
bener lah, jadi sholatnya nggak sah itu. Ini berdiri. Iya. Ditegur beliaunya emang. Sholatnya nggak sah itu. Iya, ya betul orang itu ngingetin. Berarti di bawah pulsa rente ininya gitu. Taruh. Tapi kan dia montok ya. Nyampe belan blueprintnya kelihatan. Oke, lanjut. Ada lagi? Lagi Pak. Ya. Takbirnya imam dari i'tidal ke sujud itu apakah saat dia berdiri di tengah atau Saat saat sudah sujud. sujud? Karena kalau di atas itu kadang Makmumnya. Cepat kesalip sama makmumnya. makmumnya. Ya. Ya memang idealnya itu atau yang sempurnanya itu adalah takbir itu ketika dia akan sujud itu Allah. Jadi sepanjang gerakan itu takbirnya Allahu Akbar. Tapi ada yang menyiasati ya, tapi nggak apa-apa di ujung ketika dia akan sujud bertakbir itu supaya makmum nggak nyusul ya kan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting ya dia posisi ya posisinya dia ketika Sedang. akhir akan sujud itu ya artinya dia masih terhitung sujud dan Allahu Akbar gitu. Itu biar makmum nggak ngeduluin ya, saya kira itu bagus juga, nggak jadi masalah ya. Karena ya memang kalau idealnya ya sempurnanya itu takbir itu adalah ketika ya sepanjang gerakan itu ya, sepanjang pindah dari satu gerakan ke yang lainnya ya. Berarti panjang ya, Bro? Allah. Iya, Allahu Akbar ya. Nah, tapi kan umumnya apalagi ya di banyak tempat ya di kita juga gitu. Makmum itu kan suka kadang-kadang nggak sabaran ya. Padahal ittiba atau ikut imam yang sempurna itu kalau imam selesai baca takbir baru bangun gerak, itu harusnya gitu. Imam selesai baca takbir Allahu Akbar, dia gerak. Ya. Jadi bukan pas imam baca Allah langsung dia ikut gerak. Nah, takbirnya selesai dari imam baru makmum ikut gerak. Ya. Itu ikut imam, itu ittiba imam yang sempurna ya begitu. Ya. Jadi kalau gitu ngebarengin imam, ya kan? Walaupun ya mungkin nggak ngeduluin imam, tapi ya hampir ngebarengin lah, ya hampir gitu. Nah itu kurang sempurna ya mengikuti imam. Cukup ya. Baik, kita cukupkan dan kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.